Berhubung minggu-minggu ini banyak WA yang masuk mengirimkan gambar dan video tentang datangnya Lulut ke rumah pekarangan mereka. Mereka sangat takut, terutama di Bali. Dan inilah cerita dan mitosnya menurut Jawa dan Bali, yang dimana sedikit berbedaan tentang keyakinan tersebut, terutama di Sunda, Sumedang khususnya. Di sana keyakinan bahwa ulat ini datang, lulut emas maupun lulut perak, bahwa itu akan hoki datangnya keberuntungan karena tandanya tanah mulai subur. Karena biasanya muncul di awal-awal musim dingin. Tanah gembur, lembab, pekarangan yang gembur dan lembab. Yang erat hubungannya dengan mitos rambut sedano dan Dewi Sri, sehingga dihubungkan ke rezeki. Jika rumah itu seorang pedagang yang datang lulut, maka dia akan diyakini akan dagangannya laris seperti orang berbelanja seperti lulut yang bergerombol sangat banyak. Satu koloni lulut bisa diperkirakan ribuan jumlahnya. Di sana dilarang untuk membunuh lulut karena dapat menyebabkan pemali. Walaupun di sana juga akan disambut dengan ritual atau sesajen tertentu datangnya lulut tersebut karena akan membawa beruntungan atau hoki yang berbeda seperti di Bali. Di Bali dijelaskan tentang pelulutan ini di lontar Senggara Bumi yang mitosnya seperti ini. Ini adalah cerita mitos misteri tentang lulut di Bali selain yang diceritakan di Jawa, di Sunda yang memiliki arti bertentangan. Di Bali mengambil mitos cerita Dewi Sri dan rambut sedano. Dewi Sri dikenal Dewi cantik di surga dan ada penghuni surga dua, yaitu Ki Gudug Pasu dan Ki Bawi Serenggi yang tertarik ingin mengawini Dewi Sri. Mereka sama-sama sakti karena mereka memiliki tujuan yang sama, lalu mereka berperang, tidak ada kalah menang, sehingga mereka memutuskan untuk tidak berperang tetapi mencari sendiri-sendiri Dewi Sri ke surga. Ada yang mengambil arah ke timur laut dan ke barat laut. Diceritakan Ki Gudug Pasu yang mengambil arah timur laut tiba-tiba bertemu Bathara Siwa. Di sana dia menceritakan niatnya untuk mengawini Dewi Sri. Lalu Bathara Siwa mengatakan bahwa Dewi Sri tidak tinggal di surga lagi, dia sudah turun ke dunia untuk menguasai dunia. Mendengar hal tersebut, lalu Ki Gudug Pasu pergi ke bumi mencari Dewi Sri. Kini tersebutlah di dunia ada seorang raja yang menguasai daerah tertentu bermimpi bahwa Dewi Sri telah turun ke dunia. Lalu dia memerintahkan rakyatnya untuk mencari di seluruh tempat untuk bertemu dengan Dewi Sri. Diceritakan Dewi Sri sampai di dunia di daerah negara pimpinan raja tersebut. Dewi Sri kaget karena ada banyak rakyat yang ingin menangkapnya. Untuk itu, mereka berdua, Dewi Sri dan rambut sedano, segera menghilang dan pergi ke hutan. Dia berhenti di hutan di bawah kayu ketepung kuning. Tak disangka Ki Gudug Pasu kebetulan berada di sana, sehingga mereka Dewi Sri dapat bertemu, ditemuinya di sana. Ki Gudug Pasu lalu menjelaskan keinginannya untuk mengawini Dewi Sri, tetapi Bathara Rambut Sedano marah, tidak setuju atas keinginannya tersebut. Lalu mereka berperang, tidak ada kalah menang. Karena sangat sakti, Rambut Sedano mendengar sebuah sabda atau suara bahwa hanya dengan menenggelamkannya di laut lah bisa membunuh Ki Gudug Pasu. Lalu Bathara Rambut Sedano memancing Ki Gudug Pasu agar dekat dengan laut. Di sanalah dia dapat ditangkap lalu dilempar ke lautan. Lalu dapat dikalahkan. Sebelum mati, Ki Gudug Pasu mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti untuk mencari Dewi Sri. Lalu setelah itu Ki Gudug Pasu menjelma menjadi ikan. Jelmaan ikan Ki Gudug Pasu bernama Bebiwang Uyah. Setelah kejadian tersebut, lalu Rambut Sedano bersabda kepada Dewi Sri, mereka harus menjelma menjadi ulat-ulat kecil agar tidak mudah dikenali. Jadi Bathara Rambut Sedano menjadi putih kuning, ulat lulut putih kuning, dan Bathara Sri menjadi ulat kuning. Sehingga bila manusia menjumpai salah satu dari mereka lebih dulu datang di pekarangan rumah mereka, mereka harus disambut dengan upacara tertentu. Diceritakan
temannya Ki Gedug Pasu yaitu Ki Bawi Serenggi yang pergi ke arah barat laut tiba di daerah di bumi, tetapi tidak menjumpai Dewi Sri. Dia hanya menjumpai serumpun bambu ampel gading. Karena tidak menjumpai Dewi Sri, dia lalu kesal mengobrak-abrik bambu tersebut. Lalu bambu tersebut bersuara. Bambu tersebut memberi petunjuk bahwa Dewi Sri telah turun di timur laut, disuruh mencari daerah di sana. Segera Ki Bawi Serenggi ke sana mencari, tapi keberadaannya sudah diketahui oleh Betara Sri. Sudah terlebih dahulu diketahui kedatangannya, sehingga Dewi Sri segera mengutuknya Ki Bawi Serenggi menjadi babi yang ganas, babi raksasa. Dikacaukanlah tempat tersebut, diobrak-abrik oleh babi raksasa tersebut. Tingkah laku babi tersebut diketahui oleh raja yang ada di daerah tersebut sehingga marah dan menangkap babi tersebut. Namun dalam perperangan tidak akan bisa mengalahkan babi tersebut. Lalu terdengar suara sabda dari langit bahwa untuk membunuh babi tersebut harus menggunakan senjata bambu yang dirincingi. Setelah berhasil membunuh babi tersebut dengan bambu runcing, darahnya muncrat kemana-mana. Sebelum babi itu mati, dia sempat melepaskan kedukan bahwa dia akan mencari terus Dewi Sri kemanapun. Lalu darah muncrat tadi menjelma menjadi hama, yaitu ada yang menjelma menjadi cadang api, napasnya menjelma menjadi cadang kubal, kukunya menjelma menjadi cadang getep, dan ekornya menjadi cadang kibul. Begitulah disebutkan dalam cerita kelulutan, yang pada hikmahnya cadang-cadang tersebut tadi adalah yang merupakan penyakit padi, semacam hama yang bisa disebut hama merah, hama mentek, dan lain-lainnya. Dalam lontar Sanggara Bumi disebutkan bahwa jika pekarangan muncul urat lulut yang berwarna kecoklatan atau lulut temaga, pertanda harus upacara pemarisuda dalam lontar roga Segara Bumi. Ada juga yang lulut berwarna putih, lulut selaka. Jadi harus juga tentu tidak disebutkan di sini karena banyak. Yaitu setingkat Caru Eka 1. Itu menurut mitos di Bali. Jadi apa yang diyakini bisa saja terjadi menurut keyakinan masing-masing. Ada yang meyakini keberuntungan, datanglah keberuntungan, meyakini petaka, datanglah petaka, sehingga harus dibuatkan pemarisudanya atau menghilangkan ketakutan tersebut. Mungkin karena di Jawa juga meyakini Betara-betari, Dewi Sri dan Dewi Rambusadana juga ada, sehingga di sana mitosnya adalah keberuntungan, rezeki, uang, Rambusadana dan Dewi Sri, artinya kesuburan, sehingga diyakini itu hoki. Dan entah kenapa di Bali menjadi malapetaka, mungkin karena ada hama, darah mereka, peperangan, hasil dari peperangan ceritanya itu juga menyebabkan hal-hal buruk, sehingga itu harus di pemarisuda sebelum keberuntungan itu datang. Itulah cerita kelulutan yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber.